siang semua. Hari ini kita akan masuk ke sesi 11 terkait home office dan brands. Masih yang sama, dikarenakan pada hasil votingnya kemarin, kalian kan memilih untuk video nih. Jadi hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran melalui video. Sebelum masuk ke problem selanjutnya, aku mau ada ralat untuk problem 4 yang pada nomor 5 nih di sini. Dan checker memberikan perlengkapan kepada Hakal, tetapi akuntan salah memproses informasi dan melakukan pencatatan bahwa perlengkapan diberikan kepada kantor pusat senilai 40.000 dan Hakal sebesar 360.000. Untuk di Excel sebelumnya, kan di video aku nge-share ke kalian itu kalau di branchnya si checker ini nanti ada ke pembagian ke branch Hakal kan. Nah, itu sebenarnya salah ya. Jadi nggak boleh. Jadi ini aku ada ralat. Untuk di home office, ini supplies pada branch Hakal dan di kreditnya branch checker, mesinnya sama. Sedangkan untuk di branch checker hanya untuk home office serta di kreditnya supplies sebesar 400.000 dan di branch Hakal supplies untuk pada home office sebesar 360.000. Ini untuk ralat nomor 5. Dan kan ada perbaikannya nih di nomor 10. Jadi perbaikannya di nomor 10 ini pada di home office-nya branch Hakal pada supply sebesar 40.000 dan yang di branch Hakal-nya supply pada home office sebesar juga 40.000. Nah, untuk kemarin juga ada ralat yang tentang purchase. Purchase di sini belum ditambahin sama yang atasnya ini 150.000. Aku belum closing ya ternyata di sini. Nah, di sini nanti kalian bisa tambahin yang di closing entries-nya yang di buku home office. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa lihat lagi di Excel kalian yang aku udah upload di Teams. Nah, untuk selanjutnya kita hari ini akan masuk 2 problem 5 dan problem 7. Mungkin videonya akan kebagi jadi 2 karena aku takutnya kepanjangan. Oke, kita masuk ke problem 5 terlebih dahulu. Dream Pharma merupakan toko apotek yang menyediakan berbagai macam obat-obatan. Dream Pharma berdomisili di Bandung. Dikarenakan pada masa pandemi, permintaan akan obat-obatan melonjak tinggi, maka Dream Pharma membuka cabang di 2 kota, yakni Bekasi dan Jakarta. Dream Pharma menggunakan sistem periodik dan Vivo sebagai sistem pencatatannya. Berikut tersedia data informasi mengenai Dream Pharma dan kantor cabangnya pada 1 Januari 2020. Jadi di sini ada 3. Prepaid advertising, merchandise inventory, equipment yang di bukunya home office, branch Bekasi sama branch Jakarta. Untuk prepaid advertising home office 22.000, branch Bekasi 30.000, branch Jakarta 24.000. Merchandise inventory home office 478.000, branch Bekasi 150.000, dan branch Jakarta masih belum diketahui nilainya. Sedangkan untuk equipment home office sebesar 210.000, branch Bekasi 120.000 dan branch Jakarta masih 0. Dan di sini lanjutannya prepaid advertising kantor pusat dibayar pada bulan 3 November 2019 untuk masa 2 tahun, sedangkan untuk kantor cabang harus dibayar baru dibayar saat 1 Januari 2020 untuk masa 2 tahun. Equipment dibeli tanggal 1 Januari 2020 dengan umur manfaat 3 tahun metode garis lurus. Dream Pharma mengirimkan persediaan barang dagang ke cabang Bekasi dan Jakarta dengan markup masing-masing 20% dari cost dan 15% dari nilai faktur. Ini kalian harus perhatiin ya. Jadi nanti ada perbedaan dari cost sama dari nilai faktur. Nilai markup cabang Jakarta untuk persediaan awal ialah sebesar 30.000. Nilai persediaan barang dagang cabang Bekasi 30% berasal dari supplier luar dan nilai persediaan barang dagang cabang Jakarta 75% berasal dari kantor pusat. Ini ada transaksinya nomor 1 sampai 12. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal dari sisi home office dan branch, jurnal transaksi, penyesuaian, penutup, dan eliminasi. Oke, kita masuk ke transaksinya. Yang pertama, kantor pusat membeli persediaan barang dagang dari supplier luar sebesar 680.000. Dibayar tunai, seperempat, dan sisanya secara kredit. Lalu kantor pusat juga mengirimkan barang dagang ke cabang Bekasi dan Jakarta masing-masing 115.000 dan 109.000 dengan markup masing-masing sebesar 15% dari cost dan 10% dari nilai faktur. Oke, di sini kan kantor pusat membeli persediaan barang dagang nih. Jadi kita di sini ada purchases sebesar 680.000, kemudian dia kan bayar tunai cuma seperempatnya aja, artinya 680.000 kita kali seperempat, kemudian sisanya kita kurangin masuk ke accounts payable. Untuk yang di branch artinya no entry ya.
Kemudian selanjutnya, di kalimat selanjutnya, lalu kantor pusat juga mengirimkan barang dagang ke Bekasi dan Jakarta masing-masing 115.000. Jadi di sini untuk yang di Bekasi 115.000 kita masukin di debit branch Bekasi, kemudian shipment to branch Bekasi itu nanti buat selisihnya sama UIIP. Nah, kita cari dulu UIIP-nya berapa. UIIP di sini kan dibilang 15% dari cost. Kalau misal dari cost itu artinya kalian masukinnya 15% dibagi 115, kemudian kalian kalikan dengan yang totalnya 115.000. Jadi 15% dibagi 115% dikali 115.000. Dapat hasilnya 15.000. Kemudian sisanya kita masukin ke shipment to branch Bekasi tadi. Lalu yang untuk branch Jakarta kan nilainya sebesar 109.000. 109.000 UIIP-nya dibilang 10% dari nilai faktur. Kalau 10% dari nilai faktur, artinya langsung kita kalikan aja nih. 10%, kalian kaliin langsung sama 109. Jadi dapatnya 10.900. Untuk shipment-nya tinggal diselisihkannya aja, artinya 98.100. Kemudian kita masukin juga di branch Bekasi dan branch Jakarta. Dengan jurnalnya shipment from HO pada home office. Artinya di Bekasi dapat 115.000 sesuai totalnya ya. Ya 115.000. Kemudian yang di Jakarta juga sama, tinggal dimasukin totalnya 109.000. Ini untuk nomor 1. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, cabang Bekasi membayar utang kantor pusat atas pembelian persediaan barang dagang sebesar 3/9 dari nilai utang. Jadi di cabang Bekasi ini, dia bayar nih utang kantor pusatnya, yang pada nomor 1 ini nih, accounts payable. Jadi dibayar, artinya home office pada cash sebesar 3/9 dari totalnya. 3/9 dari total itu artinya 3/9 kalian kalikan dengan 510.000 yang dari accounts payable yang ini. Kemudian untuk di home office-nya artinya aku terlebih dahulu. Untuk yang di home office-nya artinya accounts payable pada branch Bekasi. Jadi sebesar 170.000. Sedangkan yang untuk branch Jakarta karena dia tidak ada sangkut pautnya, jadi no entry ya di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3. Kantor cabang Jakarta dan Bekasi membeli persediaan barang dagang dari supplier. Oke, sorry tadi ada halangan. Jadi lanjutnya nomor 3. Kantor cabang Jakarta dan Bekasi membeli persediaan barang dagang dari supplier luar sebesar 105.500 dan 121.000 yang dibayar tunai 25% oleh kantor pusat dan sisanya secara kredit ditanggung oleh masing-masing cabang. Di sini yang kalimat Jakarta dan Bekasi kalian ganti jadi kantor cabang Bekasi dan Jakarta membeli persediaan. Jadi Bekasi terlebih dahulu baru Jakarta ya. Nah, artinya kan kantor Bekasi sama Jakarta ini membeli persediaan kan. Terus dibayar tunai 25% oleh kantor pusatnya. Jadi kita masukin dulu jurnal pada branch Bekasi sama branch Jakarta. Di sini ada purchase di debit dan home office sama accounts payable di kreditnya. Untuk ininya artinya purchase yang di kantor Bekasi itu 105.500, kemudian home office membayar 25%-nya, artinya 25% kita kalikan dengan 105.500. Untuk sisanya masuk ke accounts payable 79.125. Kemudian selanjutnya yang di Jakarta artinya masukin lagi purchase 121.000, home office-nya sebesar 25%, artinya 30.250. Kemudian untuk sisanya accounts payable, yaitu 90.750. Setelah udah bikin yang Bekasi sama Jakarta ini nih, kalian baru masukin ke yang di home office-nya, buku home office-nya. Di sini artinya buku home office, kalian masukin dari yang di sini nilainya 26375 sama 3250, masukin di debit di bagian buku home office. Jadi branch Bekasi 26375, branch Jakarta 3250. Artinya kreditnya karena dibayar tunai artinya 56.625. Tinggal ditotalin aja. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Pada awal bulan Mei, kantor pusat membelikan mesin kasir baru untuk cabang Jakarta sebesar 45.000 secara kredit. Di sini secara kredit ya. Mesin kasir tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan menggunakan metode garis lurus. Pencatatan mesin dicatat oleh kantor cabang. Kantor pusat mencatat debit branch Bekasi dan kredit cash. Jadi di sini kantor pusatnya ini dia ada salah catat nih. Dia catatnya debitnya branch Bekasi, kemudian kreditnya cash. Bukan seharusnya kan di sini dikasihnya ke branch Jakarta, kemudian dibayar secara kredit, artinya di kreditnya
accounts payable dong. Tapi dia ada salah pencatatan. Karena ada salah pencatatan, di home office-nya kita tetap tulis nih, Branch Bekasi pada cash sebesar 45.000 ya, sebesar di sini 45.000. Kemudian untuk Branch Bekasinya tetap no entry ya, karena kan dia aslinya tuh kagak terima apa-apa nih, cuman ada salah pencatatannya aja di home office. Kemudian selanjutnya untuk Branch Jakarta tetap terima mesinnya itu dari home office, artinya sebesar 45.000. Oke, sampai sini. Ini untuk nomor 4-nya nih ya. Kemudian untuk nomor 5, kantor pusat mengirimkan uang tunai kepada cabang Jakarta sebesar 35.000 dan untuk cabang Bekasi 1,2 kali dari yang diterima cabang Jakarta. Jadi di sini kantor pusat mengirimkan uang tunai nih 35.000 untuk cabang Jakarta. Artinya di sini 35.000 di debit Branch Jakarta, kemudian 1,2 kalinya untuk Branch Bekasi. Artinya 1,2 dikali 35.000 dapat 42.000. Kemudian di kreditnya cash kita totalin 42.000 ditambah 35.000 jadi 77.000. Kemudian untuk di Branch Bekasinya kan dia tadi terima uang kan dari home office, artinya cash pada home office 42.000. Kemudian di Branch Jakarta juga sama, cash pada home office sebesar 35.000. Oke, selanjutnya untuk nomor 6, kantor pusat menyadari kesalahan pencatatan pada transaksi sebelumnya. Artinya di nomor 6 ini untuk perbaikan pada nomor 4 yang di sini. Kantor pusat mencatat debit Branch Bekasi dan kredit cash. Jadi di sini kan seharusnya Branch Jakarta pada accounts payable kan. Cuman dicatatnya Branch Bekasi pada cash. Jadi kita tutup dulu, kita balik, artinya cash masukin di kredit, kemudian Branch Bekasi kita masukin ke debitnya. Terus habis itu yang di Branch Jakartanya tadi kan belum dimasukin, artinya kita masukin ke debit, dan accounts payable-nya yang di kredit kita masukin ke kredit tetap. Untuk nilainya semuanya 45.000 ya. Jadi karena kan harusnya sebelumnya yang ini kita tutupin, artinya kita balik, kita eliminasi. Jadi cash pada Branch Bekasi nih 45.000. Kemudian kita catat buat ke Branch Jakarta 45.000. Seperti itu. Nah, yang di Bekasi sama di Jakarta, artinya branch-nya itu catatnya no entry karena ini perbaikan hanya di home office-nya. Oke, untuk selanjutnya nomor 7, penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat, cabang Bekasi dan cabang Jakarta ialah sebesar 920.000, 680.000, 610.000, di mana 20% secara kredit dan sisanya secara tunai. Jadi ini terjadi penjualan secara reguler. Artinya, aku langsung masukin aja semuanya. Oke, di sini sales revenue-nya 920.000 untuk home office, untuk yang di cabang Bekasi 680.000, kemudian yang di Jakarta 610.000. Kan dibayarnya 20% secara kredit, artinya account receivable-nya 20%, kemudian sisanya cash. Selisihnya aja tinggal 920.000, kalian kurangin dengan 184.000. Atau enggak 920.000 kalian kalikan dengan 80%-nya, sisa dari 20%-nya tadi. Untuk yang Bekasi sama yang di Jakarta juga sama, pencatatan di branch-nya 880.000, kemudian account receivable-nya 20%-nya, kemudian yang cash-nya itu sisanya jadi 544.000. Untuk yang di Jakarta, sales revenue-nya 610.000, kemudian account receivable-nya 20%-nya, kemudian untuk cash-nya 488.000 atau selisihnya. Oke, masuk lagi ke nomor 8. Kantor pusat mengirimkan kembali barang dagang kepada cabang Bekasi dan Jakarta sebesar 103.000 dan 110.000 dengan markup sebesar 20% dari nilai faktur. Ini 20% dari nilai faktur ya, diperhatiin. Untuk cabang Bekasi dan 17% dari nilai faktur untuk cabang Jakarta. Jadi 20% untuk cabang Bekasi, 17% untuk cabang Jakarta. Nah, habis itu di sini kan cabang Bekasi sama cabang Jakarta menerima barang dagang kan dari home office. Artinya kita catat terlebih dahulu di home office-nya, di bukunya. Buka. 103.000 dari home office nih, kirim ke branch Bekasi 103.000 kan, dengan markup-nya sebesar 20%. Kalau markup sebesar 20%, artinya langsung kita kalikan aja nih, 20% dengan 103.000. Soalnya sesuai dari nilai faktur. Kemudian untuk shipment to branch-nya langsung 82.400. Ini yang Bekasi. Kemudian yang Jakartanya 110.000 nih. Untuk UIIP-nya 17% dari nilai faktur. Artinya 17% kita kalikan dengan 110.000.
Untuk sisanya artinya 91.300. Selanjutnya di sini untuk branch Bekasi sama branch Jakarta. Kan tadi diterima pengirimannya kan. Habis itu jadi shipment from HO pada home office-nya yang di branch Bekasi itu 103.000. Ambil dari yang branch Bekasi yang di debitnya nih. Kemudian yang di Jakarta juga sama 110.000 dengan jumlah shipment from HO pada home office. Artinya ambil yang juga di debitnya. Oke, selanjutnya nomor 9. Cabang Bekasi dan Jakarta menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 45.000 dan 70.000, di mana masing-masing 5% dari pelunasan piutang tersebut merupakan pelanggan kantor pusat. Oke, di sini jadi cabang Bekasi dan Jakarta itu kan menerima pelunasan piutang nih, ya kan? Jadi kita catat dulu dari branch-nya terlebih dahulu, baru kita masuk ke home office. Aku buka dulu di sini. Nah, di sini cabang Bekasi menerima 45.000. Kemudian 5%-nya dari pelanggan kantor pusat. Artinya 5%-nya itu kalian masukin ke home office yang dikredit. Jadi cash di debit 45.000, home office dikredit sebesar 5%-nya 2.250. Sisanya kita masukin ke account receivable, soalnya kan piutang ya. Masukinnya tetap di kredit. Oke, ini yang di Bekasi. Kemudian yang di Jakarta, cash-nya itu sebesar 70.000. Kemudian terima 5% atas kantor pusat, artinya 5% dikali 70.000 jadi 3.500. Untuk sisanya account receivable sebesar 66.500. Ini kan udah pencatatan di buku branch ya. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan di buku home office. Artinya tadi terima sebesar 2.250 yang dikredit sini. Kemudian yang di home office juga terima sebesar 3.500, kita masukin di debit yang di home office 2.250 atas branch Bekasi, terus 3.500 untuk branch Jakarta. Nah, untuk account receivable-nya kita totalin jadinya 5.750. Oke, selanjutnya nomor 10. Kantor pusat membeli perlengkapan seharga 15.000 yang dibayarkan tunai oleh cabang Jakarta 2/3 dan sisanya dibayarkan sendiri. Pada akhir tahun diketahui perlengkapan tersisa 10.500. Untuk yang aku highlight nih dari tadi kan ada warna biru, ada warna pink, warna kuning. Aku lupa kasih tahu. Jadi di sini warna kuning cuma informasi yang bisa kalian pakai buat di journal entries-nya. Kemudian yang warna pink di sini aku udah highlightin buat yang kayak di nanti di paling akhir. Yang di biru ini artinya untuk adjusting-nya. Oke. Nah, di sini kan ada warna biru nih, pada akhir tahun diketahui perlengkapan tersisa 10.500. Artinya ini nanti buat adjusting-nya ya. Oke, kita masuk dulu ke journal entries-nya. Artinya dia membeli perlengkapan seharga 15.000. Kita catat supplies di debit 15.000. Kemudian dibayar tunai 2/3-nya. Sebentar. Oke. Kemudian dibayar tunai 2/3-nya, artinya branch Jakarta 10.000 dan cash sisanya sebesar 5.000. Untuk yang di branch Jakarta, karena dia membayar 2/3, artinya langsung masukin home office pada cash sebesar 10.000. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bakal buat adjusting entries. Soalnya di pencatatan selanjutnya, ini udah pencatatan beban nih. Pencatatan beban dan sebagainya itu kan artinya udah kita masukin ke adjusting entries. Pencatatan beban pada tahun 2020 ialah untuk beban iklan, beban depresiasi, dan beban perlengkapan. Selain itu, terdapat pembayaran beban utilitas sebesar 21.000 baik untuk kantor pusat dan cabang, di mana untuk beban utilitas cabang, setengahnya dibayarkan oleh kantor pusat. Jadi untuk yang beban utilitas nih, nanti setengahnya dibayar oleh kantor pusat. Hintnya di sini hanya beban utilitas yang dibayarkan dengan tunai. Oke. Jadi kita masuk terlebih dahulu untuk yang di home office. Di sini ada advertising expense. Advertising expense-nya di sini kita lihat dari yang paling atas tadi nih. Nih, di sini ada prepaid advertising 22.000 yang pada home office. Kemudian dia dibayar pada 3 November 2019 ya. Kita kan sekarang tahun 2020. Untuk masa 2 tahun. Jadi dari 2019 ini dia udah bayar duluan nih advertising-nya, iklannya. Jadi udah terjadi selama 2 bulan. Pada bulan November sama bulan Desember di 2019-nya itu. Jadi untuk pencatatannya kita kalikan 22.000 yang dari sini dikalikan dengan 12 untuk 1 tahunnya di 2020 kan 12 bulan ya. Dibagi dengan sisa masa waktunya. Kan 2 tahun itu artinya 24 bulan.
Kemudian dia pasti udah catat kan di akhir 2019, artinya 24 kita kurangin 2, jadi dapat nilai totalnya 12.000. Ini untuk yang pencatatan di home office atas advertising expense-nya. Kemudian kita masuk yang ke branch Bekasi. Jadi kita masuk yang satu-satu ya. Branch Bekasi itu 30.000. Kemudian dia 1 Januari untuk masa 2 tahun. Artinya karena dia pembayarannya di 1 Januari, langsung kita bagi sama 2 aja di sini. Untuk semua yang di branch langsung kita bagi 2. Jadi 30.000 dibagi 2, jadi dapat 15.000. Sedangkan untuk yang di Jakarta kan 24.000, tinggal dibagi 2, jadi dapat 12.000. Ini untuk yang pembayaran beban iklan. Kemudian selanjutnya untuk yang di equipment. Di sini ada equipment nih, 210.000, 120.000. Kemudian equipment dibeli tanggal 1 Januari 2020 dengan umur manfaat 3 tahun metode garis lurus. Oke, di sini 3 tahun metode garis lurus, artinya kalian langsung bagi aja sama 3, karena kan metode garis lurus itu artinya depresiasinya kita hitung per tahunnya tuh anggapannya sama. Jadi 210.000 kalian bagi 3 dapat 70.000 dengan jurnal depreciation expense pada akumulasi depreciation equipment. Untuk yang di branch Bekasi juga sama di sini. Jadi 120.000 kalian bagi sama 3, jadi dapatnya 40.000. Kemudian kan yang di branch Jakarta itu kagak ada equipmentnya. Tapi tadi di soal nomor 4 nih, dia kan ada dibelikan mesin kasir baru nih. Jadi kita catat juga mesin kasirnya ini dengan jurnalnya juga sama, depreciation expense pada akumulasi depreciation pada mesin. Dia dibilang di sini mesin kasir tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan menggunakan metode garis lurus. Artinya langsung dibagikan aja, 45.000 dibagi sama 5 tahun. Artinya dapat 9.000. Ini untuk yang equipment. Kemudian yang terakhir kita masuk ke utilities expense. Utilities expense artinya yang tadi di sini. Terdapat pembayaran beban utilitas sebesar 21.000. Ini untuk yang baik kantor pusat dan cabang. Di mana beban utilitas cabang setengahnya dibayarkan oleh kantor pusat. Artinya kita catat terlebih dahulu yang di branch-nya. Karena kan nanti kita bakal pindahin akun yang di home office ini ke debit yang di branch-nya di sini. Oke, artinya utilities expense 21.000. Kemudian home office setengahnya dibagi 2, artinya 10.500, artinya sisanya cash dibayarkan oleh branch-nya sendiri itu 10.500. Ini untuk Bekasi. Untuk yang Jakarta juga sama, utilities expense-nya 21.000, home office setengahnya, kemudian cash-nya juga setengahnya 10.500. Nah, nilai yang di home office ini masing-masing ini kita masukkan ke debit yang di buku home office-nya. Kita masukkan atas debitnya branch-nya. Artinya utilities expense-nya tetap dibayarkan sebesar 21.000, branch Bekasi 10.500 dan branch Jakarta 10.500. Kemudian cash-nya kita totalin aja 21.000 ditambah 10.500 ditambah 10.500. Dapat hasilnya 42.000. Oke, sampai sini. Dia masih ada di home office ada surplus expense. Surplus expense itu dari kalimat yang dari soal yang nomor 10 di sini. Pada akhir tahun diketahui perlengkapan tersisa 10.500. Sedangkan saat pembelian itu kita seharga 15.000. Artinya kita bisa dapat sisanya langsung 15.000 langsung dikurangkan saja dengan 10.500. Jadi dapat 4.500. Sedangkan untuk di branch-nya no entry. Oke, kalau sudah kita masuk ke closing entries. Di sini pada akhir periode persediaan barang dagang yang tersisa untuk kantor pusat, cabang Bekasi dan cabang Jakarta ialah sebesar 310.000, 150.000 dan 155.000. Di mana persediaan persediaan cabang Bekasi berasal dari pihak luar sebesar 20.000 dan persediaan cabang Jakarta berasal dari pihak luar juga sebesar 55.000. Oke, kita closing entries, kita catat terlebih dahulu. Kita tutup terlebih dahulu merchandise inventory yang di awal banget. Artinya yang di sini kan ada ini yang tahun 2020 awalnya sebesar 478.000. Kita tutup semuanya 478.000. Kemudian yang di sini juga sama, kita tutup. Jadi dapat 150.000. Dan di sini nih
kita kan setiap kali penutupan closing entries, udah aku ingetin waktu di problem sebelumnya, kita juga tulis take notes di sini dari HO. Dari HO-nya itu untuk kita ambil nilainya buat nanti UIP biar mempermudah kita. Di sini kan dibilang di soal itu, sebentar ya, nilai persediaan barang dagang cabang Bekasi 30% berasal dari supplier luar. 30% itu berasal dari supplier luar, artinya yang berasal dari supplier yang home office sendiri atau enggak, itu artinya sebesar sisanya 100%, kalian kurangi dengan 30% atau 70%. Kemudian untuk nilai persediaannya artinya tinggal dikalikan dengan 150.000. Dapat 105.000 dari home office yang di branch Bekasi. Untuk yang di branch Jakarta, kan sebelumnya dia kagak tahu nih di sini nilainya. Ya kan? Artinya kita harus cari tahu terlebih dahulu nih di sini. Untuk nilainya sendiri kita dapetin dari 30.000 yang dapat dari nilai markup cabang Jakarta. Untuk persediaan awal ia sebesar 30.000. Kemudian kita bagikan dengan 15%. 15% dari mana nih? 15% itu dari nilai persediaan barang dagang cabang Jakarta, 75% berasal dari kantor pusat. Artinya kita langsung maaf. Di sini 15% ya. Kita ambil dari yang 15% di sini. 15% dari nilai fakturnya. Artinya 30.000 kita bagi dengan 15%. Didapatkan 200.000. Untuk yang dari nilai HO-nya baru kita ambil yang di kalimat paling akhir tadi. 75% berasal dari kantor pusat. Artinya 75% dikalikan dengan 200.000. Dapat 150.000. Setelah menutup ya merchandise awal, artinya kita bakal nutup juga ya merchandise akhirnya nih. Di sini kan dibilang persediaan akhirnya PD ini persediaan cabangnya 310.000, artinya merchandise inventory pada income summary di sini sebesar 310.000. Kemudian untuk yang di branch Bekasi juga sama sebesar 150.000 dan 155.000. Jurnalnya merchandise inventory pada income summary semua ya. Kemudian untuk nilai HO-nya dari HO-nya di sini sebesar 130.000. 130.000 itu kalian bisa ambil dari 150.000 dikurangin dengan 20.000 yang ada di soal nih. Dimana persediaan cabang Bekasi berasal dari pihak luar sebesar 20.000. Artinya tinggal langsung dikurangin 20.000, dapat 130.000. Sedangkan yang untuk di branch Jakartanya, di sini kan dibilang persediaan cabang Jakarta berasal dari pihak luar sebesar 55.000. Artinya 155.000 kalian kurangin langsung dengan 55.000. Jadi dari HO-nya 100.000. Oke, artinya semua soalnya udah sama. Aku perbesar. Nah, di sini akhirnya kita akan nutupin semua akun-akun nominal, akun-akun sementaranya. Dimulai dari shipment to branch Bekasi, kita aku langsung buka aja semua, nanti aku tunjukin satu-satu sebentar. Oke. Shipment to branch Bekasi artinya ambil yang di sini atas. Sebelumnya kan ada di debit. Sebelumnya ada di kredit. Senilai 100.000 akhir. Artinya kita closing, kita masukin di debit, senilainya juga sama 100.000. Kemudian kalau ada Bekasi, yang atas juga pasti ada yang Jakarta nih. Nilai di Jakarta, shipment to branch Jakarta 98.100. Artinya kita tutup juga. Masuk ke kredit 98.100. Kemudian sales revenue nya senil yang sebelumnya di kredit kita masukin ke debit, nilainya 920.000 kita masukkan. Kemudian di sini ada purchase-nya itu sebesar 680.000, sebelumnya di debit kita masukin ke kredit. Kemudian advertising expense, depreciation expense, utilities expense, supplies expense, ini kalian bisa ambil juga yang dari atas. Kalau dari depreciation expense artinya 12.000 yang tadi, advertising expense yang 12.000. Kemudian yang depreciation expense selanjutnya yang 70.000, ini artinya yang di adjusting entries-nya ya. Kemudian yang utilities expense sebesar 21.000, terus supplies expense yang 4.500. Oke. Ini yang di sini. Kemudian untuk yang di branch Bekasi kita masukin juga di sini sales revenue-nya. Yang sebelumnya di kredit kalian masukkan ke debit, artinya jadi 680.000 juga nilainya.
Untuk shipment from HO-nya, oke, sebelumnya aku tadi ada salah yang di home office. Jadi yang tadi itu kan cuma dari nomor 1 nih, shipment to branch Bekasinya. Tapi tadi aku lupa masukin. Di nomor 8 kita kan juga ada shipment to branch Bekasi sebesar 82.400. Di kredit juga kan. Atau kita totalin, kemudian masukin ke debit. Artinya senilai 182.400. Untuk yang Jakartanya juga sama. Yang di sini 98.100 kita tambahin dengan 91.300. Artinya habis itu kita masukin ke income summary selisih dari debit dan kreditnya, dapat nilai 504.300. Ini yang untuk di home office, bukan home office. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Bekasi, yang tadi sales revenue udah aku jelasin. Selanjutnya kita masuk ke shipment from HO. Shipment from HO-nya yang dari 115.000 ditambah 103.000. Kemudian yang untuk purchases, artinya yang 105.500 kita tutup ke bagian kreditnya. Advertising expense, depreciation expense, utilities expense bisa dilihat dari yang adjustingnya. Di sini advertising expense 15.000 di debit, artinya kita tutup nanti di kredit sebesar 15.000. Kemudian depreciation expense-nya yang di debit kita masukin juga ke bagian kredit, kita tutup. Kemudian utilities expense-nya 21.000 juga. Untuk Benes Jakarta juga sama closing-nya, dimulai dari sales revenue yang di sebelumnya di kredit nih, artinya kita tutup masukin ke debit sales revenue-nya. Kemudian shipment from HO-nya. Shipment from HO-nya artinya ada dua, yang 110.000 ditambah 109.000. Kemudian yang di purchases artinya yang di atas 121.000 kita masukin ke kredit. Kemudian ada lagi advertising expense, depreciation expense, utilities expense, itu ambil dari adjustingnya. Senilai advertising expense 12.000 kita masukin ke kredit, depreciation expense 9.000 kita masukin ke kredit, utilities expense 21.000 kita masukin ke kredit. Oke, untuk income summary-nya artinya selisih dari yang bagian debit sama kredit, baru kita masukin nilainya. Oke, selanjutnya artinya kita bakal cari branch income-nya. Sebelum branch income-nya home office, artinya kita buat dulu nih income summary yang di masing-masing branch-nya tuh berapa. Kita masukin di sini. Income summary yang pertama nih yang penutupan merchandise inventory yang beginning, artinya 150.000 di debit. Kemudian penutupan income merchandise inventory yang endingnya, yang endingnya 150.000 di kredit. Kemudian income summary yang hasil dari closing yang penutupan tadi 280.500 di kredit. Kita tambahin 150.000 tambah 280.500, kemudian kita kurangkan dengan 150.000, dapat hasil 280.500. Kemudian untuk yang di Jakarta juga sama. Di sini ada yang dari income summary di debit 200.000, kemudian kita yang di kredit 155.000 ditambahkan dengan 228.000 yang di kredit juga. Jadi selisihin kita dapat 183.000. Hasil dari yang home office ini kita masukin ke bagian debit yang di buku home office-nya. 280.500 ditambah 183.500. Kemudian dapat branch income sebesar 463.500. Setelah itu artinya kita mau mengakui UIIP. Nah, UIIP ini artinya kita buat dulu nih masing-masing, di Jakarta berapa, di Bekasi berapa. Oke, kita mulai. Aku langsung buka aja. Di sini di beginningnya harga ada yang awalnya nih 105.000 yang tadi kita udah take notes. Artinya 105.000. Kemudian untuk UIIP-nya kan dibilang dari soal itu sebentar 20%. Tunggu sebentar. 20% dari cost kan. Artinya 20% kita bagikan dengan 120, kemudian kita kalikan 105.000. Kalau jangan lupa kalau cost itu artinya kita 20%, misalnya 20% dari cost, artinya 20% dibagi 100% tambah 20% yang tadi. Jadi 120%, kemudian kita bagikan. Jadi dapat 17.500. Kemudian selanjutnya ada shipment. Yang pertama shipmentnya sebesar 115.000. Artinya UIIP-nya kita ambil yang dari pencatatan di HO 15.000. Kemudian ada shipment kedua sebesar
103.000 yang bisa dilihat dari yang nomor 8. Shipment keduanya 103.000. Untuk UIIP-nya kita bakal pakai yang 20.600. Yang dari sebelah sini. Nih. Yang di kredit yang di home office-nya. Kemudian untuk endingnya kita ambil dari yang atas, yang penutupan merchandise inventory yang ending sebesar 130.000. Untuk yang UIP-nya artinya 195. Untuk yang untuk yang endingnya artinya kita yang dari I95 ini yang 20.600, kemudian kita tambahkan dengan 27.000, kemudian dibagi dengan yang 115.000 ini, kemudian kita kalikan dengan 15.000. Didapatkan hasilnya jadi 24.122. Itu dapat realized profit ya. Kemudian kita totalin UIP ini semua, didapatkan profitnya 28.978. Ini buat realized profitnya yang di Bekasi. Kemudian selanjutnya di Jakarta, yang di beginningnya kita lihat dari notes 150.000. Untuk UIIP-nya dari soal dibilang 15% dari nilai faktur. Artinya langsung dikalikan aja 15%. Jadi dapat 150.000 dikali 15%, dapat 22.500. Untuk shipment yang pertama AT 109.000. Untuk UIIP-nya kita bakal ambil di sini yang Jakarta 10.900. Sedangkan untuk yang shipment kedua di nomor 8 kita bakal ambil yang 110.000 ini. Kemudian untuk UIIP-nya kita ambil yang 18.700. Kemudian yang ending ini sebesar 100.000. Kita ambil dari pembagian 100.000 dibagi dengan 110.000, kemudian kita kalikan dengan 18.700. Didapatkan 17.000. Untuk realized profit-nya nanti kita totalin semuanya. Di sini dapat realized profit 35.100. Sehingga untuk di pencatatan home office kita totalkan saja UIIP dengan branch income. Didapatin dari yang 28.978 ditambahin dengan 35.100. Jadi hasilnya 64.078. Oke, ini kita udah catat yang branch income-nya. Kemudian selanjutnya kita masukin branch income pada income summary. Di sini artinya yang total branch income ini kita totalin. Kemudian kita tutup, jadi masukin ke debit ya. Kan sebenarnya di kredit nih 463.500 sama 64.078. Sebenarnya di kredit kita masukin ke debit di sini. Jadi dapat 52.578. Kita masukin ke income summary-nya. Sedangkan untuk branch Bekasi sama Jakarta udah kelar, artinya udah no entry. Kemudian habis income summary, kita buat penutupan, pindahin income summary ke return earnings. Artinya dari income summary-nya kita cari nih, ada income summary yang mana aja. Di sini di home office ada yang di debit yang pertama 478, kemudian yang di kredit 310.000, di kredit lagi penutupan nominal 504.300, kemudian yang di kredit lagi 527.578. Kemudian yang selisihin debit sama kredit kita dapat 863.878. Oke. Selanjutnya udah step terakhir nih, artinya tinggal elimination entries. Elimination entries ini kita ada 4 step. Dimulai dari menutup akun HO dan branch. Jadi kita tutup dulu nih akun HO sama branch-nya. Kita cari akun-akun apa aja sih yang ada akun home office di semua branch ini. Kita gabungin aja. Branch Bekasi sama branch Jakarta. Artinya di sini ada kredit nih, home office 115.000, 109.000. Kemudian di debit 170.000. Kita kurangin ya kalau di sini. Kemudian ditambah lagi 26.375 yang di kredit branch Bekasi sama branch Jakarta lagi ada 32.50. Terus ditambahin lagi yang di kredit 42.000 sama 35.000. Kemudian yang di kredit lagi 103 tambah 110. Kemudian 2.250 sama 3.500. Kemudian di sini ada yang 10.000. Di sini 10.000 di debit, artinya kita kurangkan. Kemudian masuk ke adjusting juga ada nih masih home office 10.500 sama 10.500 yang tadi. Oke, kita totalin dapat 462.375. Sedangkan untuk yang menutup akun branch Jakarta, Bekasi sama Jakarta pasti cuma ada di home office. Jadi kita tinggal cari yang di home office ini. Untuk yang Bekasi, yang pertama di debit 115.000,
Kemudian di Bekasi 170.000, artinya kita kurangkan ya, 115.000 kurang 170.000. Kemudian ditambah lagi 26.375 karena debit. Tambahin lagi 45.000, kemudian ditambahin lagi 42.000, dikurangkan 45.000, ditambah 103.000, ditambah 2.250, ditambah 10.500. Kalau udah nggak ada lagi, artinya kita totalin. Untuk yang brand Jakarta juga sama. Artinya dari 109.000 ditambah 32.50, ditambah 35.000, ditambah 45.000, ditambah 110.000, ditambah 3.500, dikurang 10.000, ditambah lagi 10.500. Kita totalin jadi dapat 333.250. Ini untuk akunnya. Dipastiin lagi kalau nilai yang di debit ini bakal sama kayak yang di kreditnya. Coba kita masukin ya. Kalau sama artinya udah benar. 462375. Total dari ini 2 juga sama 462375. Artinya udah kita eliminasi semua. Oke, selanjutnya kita bakal menutup UIP beginning-nya. UIP beginning-nya kan tadi ada tuh yang dari Bekasi sama Jakarta. Yang 17.500 sama 22.500. Kita tutup. Kita totalin jadi 40.000. Jurnalnya UIP pada merchandise inventory beginning. Kemudian yang selanjutnya kita akan menutup pengiriman barang dagang ke branch. Yang pertama ada shipment to branch yang Bekasi, kemudian shipment to branch yang Jakarta. Kita masukin yang Bekasi terlebih dahulu. Di sini yang di Bekasi artinya ada yang 100.000 kita tambahin sama yang 82.400. Kemudian UIP-nya yang tadi di atas 20.600 kita tambahin sama 15.000. Itu untuk yang Bekasi. Shipment from HO-nya tinggal ditotalin aja atau enggak kalian bisa ambil totalnya dari yang di atas yang tadi juga sama. Yang 115.000 shipment from HO yang untuk Bekasi ini sama shipment from HO yang di Bekasi juga 103.000. Artinya dapat totalnya 218.000. Untuk yang di Jakarta juga sama, di sini kita ambil dari atas yang 91.300 ditambah 98.100. Kemudian UIP-nya kita ambil juga dari atas yang generalnya. Tadi 18.700 ditambah 10.900. Untuk shipment from HO-nya kita cari yang di brand Jakarta yang bukunya, artinya 110.000 ditambah dengan 109.000. Oke, kita udah tutup semuanya. Artinya tinggal yang merchandise inventory ending di income statement sama merchandise inventory ending di balance sheet. Nah, di sini totalnya kita ambil dari yang 24.122 yang UIP endingnya ditambahin sama yang UIP yang ending yang di Jakarta juga nih 17.000. Artinya ditotalin dapat 41.122. Oke, berikut ini artinya udah kelar problem 5. Untuk problem 7-nya bakal aku bikin video yang berbeda karena ini udah panjang juga. Aku bakal upload ini terlebih dahulu. Oke.